Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara rinci mengenai analisis rasio laporan keuangan yang telah dilakukan untuk PT Rasio Alam Indonesia Tbk. Sebelum masuk ke detail masing-masing rasio, saya ingin menyampaikan bahwa analisis ini bertujuan untuk melihat kondisi kesehatan keuangan perusahaan dari berbagai sisi, mulai dari kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, efisien pengelolaan aset, struktur permodalan, hingga kemampuan menghasilkan laba. Pertama-tama, mari kita bahas mengenai rasio likuiditas. Rasio ini sangat penting karena mengukur seberapa baik perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang bisa cepat diubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun. Nah, untuk menghitung rasio ini kita menggunakan rumus aset lancar dibagi utang lancar. Pada tahun 2023, nilai aset lancar perusahaan adalah 116.461.316 dolar dan utang lancar adalah 48.713.778 dolar yang menghasilkan rasio sebesar 238%. Artinya, setiap $1 utang lancar yang harus dibayar perusahaan pada tahun itu didukung oleh 2,38 dolar aset lancar. Kemudian pada tahun 2024 ada peningkatan yang cukup signifikan. Aset lancar naik menjadi 122.145.612 dan utang lancar turun menjadi 37.755.819 dolar, sehingga rasio likuiditasnya menjadi 323%. Ini berarti sekarang setiap $1 utang lancar didukung oleh 3,23 dolar aset lancar. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya semakin baik. Jadi kita bisa katakan bahwa likuiditas PT Rasio Alam Indonesia Tbk semakin kuat dari tahun ke tahun. Selanjutnya adalah rasio aktivitas, yang dalam kasus ini kita fokus pada rasio piutang usaha terhadap penjualan dan pendapatan usaha. Rasio ini menunjukkan seberapa besar bagian dari penjualan yang masih berada dalam bentuk piutang. Jadi bisa jadi ukuran efisien perusahaan dalam mengelola piutang usahanya. Rumusnya adalah piutang usaha dibagi penjualan dan pendapatan usaha. Tahun 2023 piutang usaha perusahaan adalah 27.775.455 dolar dengan penjualan dan pendapatan usaha sebesar 294.672.016 dolar, menghasilkan rasio 9,4%. Artinya sekitar 9,4% dari total penjualan masih belum dibayar oleh pelanggan dan ada dalam bentuk piutang. Kemudian pada tahun 2024 piutang usaha turun menjadi 19.260.709 dolar, sementara penjualan dan pendapatan usaha justru naik menjadi 326.804.875 dolar, sehingga rasio ini menjadi 5,9%. Menurunkan rasio ini adalah kabar baik loh. Ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam mengelola piutang usahanya. Mungkin mereka berhasil mempercepat proses pembayaran dari pelanggan, atau juga bisa jadi ada peningkatan proporsi penjualan dengan cara tunai dibandingkan penjualan kredit pada tahun 2024. Entah apa strateginya, tapi hasilnya jelas menunjukkan perbaikan dalam efisien pengelolaan piutang. Berikutnya kita bahas rasio solvabilitas yang mengukur proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Jadi ini melihat seberapa besar perusahaan bergantung pada utang untuk membiayai operasional dan pertumbuhannya. Rumus yang digunakan adalah total utang dibagi total aset.
Pada tahun 2023 total utang perusahaan adalah 61.195.903 dolar dan total asetnya adalah 200.536.560 dolar sehingga rasio solvabilitasnya adalah 30,5%. Ini berarti sekitar 30,5% dari total aset perusahaan dibiayai oleh utang. Kemudian tahun 2024 total utang turun menjadi 48.711.781 dolar dan total aset naik menjadi 208.967.020 dolar. Membuat rasio ini menjadi 23%. Menurunkan rasio solvabilitas ini menunjukkan bahwa struktur permodalan perusahaan semakin sehat karena semakin rendah rasio ini berarti ketergantungan perusahaan pada pendapatan dari utang semakin berkurang. Dari proporsi pendataan dari ekuitas menjadi lebih besar, ini membuat perusahaan lebih tahan terhadap risiko ekonomi atau kesulitan keuangan di masa depan karena tidak terlalu banyak hutang yang harus dibayar. Terakhir adalah rasio profitabilitas yang dalam analisis ini kita gunakan rumus laba bersih dibagi modal saham. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari modal saham yang telah disetor oleh para pemegang saham. Jadi ini sangat penting bagi investor untuk melihat seberapa baik perusahaan mengelola modal yang diberikan. Tahun 2023 laba bersih perusahaan adalah 26.802.561 dolar dengan modal saham sebesar 24.039.183 dolar menghasilkan rasio sebesar 111,5%. Artinya setiap $1 modal saham yang disetor oleh pemegang saham menghasilkan laba bersih sebesar sekitar 1,115 dolar atau bisa dibulatkan menjadi 1,12 dolar pada tahun itu. Kemudian tahun 2024 laba bersih meningkat drastis menjadi 40.146.238 dolar. Sementara modal saham tetap sama di 24.039.000 sehingga rasio profitabilitasnya menjadi 167%. Ini berarti sekarang setiap $1 modal saham menghasilkan laba bersih sebesar 1,67 dolar. Peningkatan yang luar biasa, bukan? Ini menunjukkan bahwa perusahaan menjadi lebih efektif dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang telah disetor. Jadi bisa jadi karena peningkatan penjualan, efisiensi biaya atau kombinasi dari keduanya. Secara keseluruhan, dari keempat rasio yang kita analisis dengan likuiditas naik dari 238% menjadi 323%. Aktivitas turun dari 9,4% menjadi 5,9%. Solvabilitas menurun dari 30,5% menjadi 23,0% dan profitabilitas meningkat dari 111,5% menjadi 167%. PT Rasio Alam Indonesia Tbk menunjukkan perkembangan yang sangat positif dari tahun 2023 ke 2024. Likuiditasnya semakin baik, efisien aktivitasnya meningkat, struktur permodalan lebih sehat, dan kemampuan menghasilkan laba juga jauh lebih baik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.